Oke, nah setelah sebelumnya kita mempelajari tentang metode ilmiah, di mana metode ilmiah itu terdiri dari beberapa langkah, sekarang kita akan mencoba untuk menerapkan metode ilmiah tersebut gitu. Nah, metode ilmiah itu kan untuk menyelesaikan masalah secara ilmiah gitu. Pertama-tama berarti kita harus punya masalah dulu nih. Tapi sebelum punya masalah, kita harus melakukan observasi atau pengamatan terlebih dahulu. Misalnya, ibu melakukan pengamatan terhadap ayunan. Nah, kemudian setelah melakukan pengamatan terhadap ayunan, orang main ayunan, terus ibu terlintas gitu untuk menyelidiki tentang panjang ayunan sederhana dan hubungannya dengan periode getaran gitu. Nah, terus timbul nih pertanyaan kan, setelah itu pertanyaannya, bagaimana panjang ayunan sederhana bisa memengaruhi periode getaran? Terus nanya nih kan, udah merumuskan masalah. Kemudian kita sekarang melakukan pengumpulan data gitu, mencari tahu tentang hal tersebut dengan teori singkatnya. Kemudian setelah itu kita merumuskan hipotesis terlebih dahulu, di mana hipotesis ini adalah dugaan sementara sebelum melakukan penelitian gitu. Jadi kita sudah menduga bahwa nanti tuh hasil penelitian kita akan seperti apa, tapi hanya dugaan gitu, jadi belum tentu benar atau salah. Jadi misalnya sekarang ibu melakukan hipotesis bahwa semakin panjang ayunan maka semakin lama periode getaran. Kemudian kita melakukan eksperimen. Nah, eksperimen itu ada 3, ada variabel kontrol, variabel bebas, variabel terikat. Di mana variabel bebas ini adalah variabel yang dapat diubah secara bebas gitu. Berarti di sini adalah panjang ayunannya, bisa diubah secara bebas. Kemudian variabel terikat yaitu variabel yang diteliti perubahannya bergantung pada variabel bebas. Berarti di sini periode getarannya berarti ya. Terus kemudian variabel kontrol atau variabel yang tetap tidak diubah. Berarti adalah si bebannya kan tetap tidak diubah. Mari kita lakukan penelitiannya, percobaannya. Nah, ini kan ada bandul itu sebagai variabel kontrolnya, jadi tetap itu tidak akan diubah. Terus ada panjang benangnya itu bisa diubah dan diukur. Misalnya sekarang kita akan mengukur panjang benang 20 cm pertama. Kita ukur itu 20 cm. Berarti 20 cm. Oke. Terus ini variabel bebasnya berarti. Nah, sekarang kita akan lakukan penelitiannya. Pertama kita goyangkan bandulnya sampai 10 putaran misalnya. Oke, kita ukur pakai stopwatch nih. Stopwatchnya kita dari periode pertama. 1, 2, 8, 9, 10. Nah, 10 kita berapa detik? Kemudian kita ubah si panjang ini jadi 40 cm, ini udah juga jadi panjang 40 cm. Kemudian kita lakukan hal yang sama gitu, kita hitung 10 bandul itu nah kalian bisa lihat ya. Nah, ini tadi yang ibu jelaskan, kalau misalnya tujuan, masalah, hipotesis, variabel bebas itu termasuk eksperimen. Nah, setelah kita melaksanakan eksperimen, berarti kita sekarang menganalisis datanya gitu. Menganalisis datanya bagaimana hasil yang pengukuran tadi kita lakukan. Misalnya seperti ini kan, kita bikin kotaknya, terus ada isinya tuh kan panjang ayunan, misalnya yang tadi ada 20 cm, terus ada 40 cm, terus waktunya tuh berapa detik gitu untuk si panjangnya ini, terus periode getarannya berapa detik juga. Nah, seperti yang kita ketahui kan, kalau misalnya waktu satu getaran itu disebut periode getaran, sama dengan selang waktu dari tadi teh hitungannya dari si bandul dari A ke B terus balik lagi ke A, itu tuh satu periode. Berarti satu kali putaran tuh satu gitu. Nah, itu tuh berapa detik. Nah, itu kan kita analisis datanya. Kemudian setelah kita dapatkan hasilnya, berarti kan kesimpulannya semakin panjang ayunan semakin lama periode getaran. Berarti hipotesis tadi kita di awal itu benar kan.
tadi kita hipotesis di awal bahwa semakin panjang ayunan, semakin lama periode getaran, berarti benar gitu. Nah, Ibu harap kalian bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan dan kemudian kalian bisa mempraktekannya di tugas proyek ilmiah yang akan Ibu berikan di video selanjutnya gitu. Karena metode ilmiah ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah secara ilmiah, makanya tahapan-tahapannya harus disusun secara ilmiah juga, harus runut dan benar untuk memudahkan kita juga dalam penulisan dan pengarsipannya gitu hasilnya. Semoga kalian jadi ilmuwan gitu kan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.